mami semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini dan terima kasih buat mami dan teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel Betty sampai hari ini. Jika kamu suka video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya bagi yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke mami dan teman semuanya, sekarang kita ke anggaran bulan Juni 2024 dan uangnya sudah ada di pouch ini. Di video kali ini aku akan mengatur anggaran bulanan aku sebelum aku mengatur anggaran mingguan aku seperti yang sudah aku lakukan di video-video aku sebelumnya ya. Untuk anggaran bulanan aku di sini aku ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada pengeluaran wajib yang biasanya itu pengeluarannya fix. Dan yang kedua itu ada tagihan yang biasanya pengeluarannya itu bisa berubah-berubah atau variabel gitu. Dan yang ketiga itu ada kebutuhan pribadi. Kenapa di sini aku kategorikan kebutuhan pribadi bukan kebutuhan untuk living? Karena kami itu masih tinggal dengan orang tua. Dan untuk kebutuhan rumah tangga seperti tagihan listrik, tagihan air, kebutuhan bumbu dapur, bahan pokok, bahan makanan, pokoknya semua untuk kebutuhan dapur, iuran sampah, atau iuran yang lainnya itu tidak kami tangani, itu ada orang tua yang tangani. So that's why di sini aku tidak buat kebutuhan living ya, karena kalau untuk kebutuhan living tentu aja semuanya itu include ya mam. Untuk kebutuhan rumah tangga itu tidak kami urus gitu ya mam, biar aja orang tua yang urus. Dan pastinya aku ada memberikan anggarannya juga ya untuk ke orang tua. Jadi kita itu kayak patungan juga gitu ya dengan saudara yang lain, dan juga kebetulan orang tua juga masih bekerja ya mam, jadi otomatis keuangannya untuk rumah tangga itu tidak ditanggung sepenuhnya oleh keuangan rumah tangga kami gitu, jadi masih ada yang lainnya juga yang ikut menanggung gitu ya. Di sini untuk pengeluaran wajib dan tagihan, untuk pembayarannya itu aku menggunakan M-Banking. Di sini aku kembali lagi menjelaskannya ya, Mam. Karena mungkin aja ada mami yang baru aja bergabung, selamat bergabung di channel Letilin ya. Semoga aja metode yang aku lakukan ini bisa memberikan inspirasi atau memberikan manfaat buat mami semuanya ya, atau teman-teman semuanya. Punya kondisi yang sama, yang masih tinggal dengan orang tua, ataupun yang tidak menangani semuanya gitu ya, bahkan bisa aja kayak sebagian juga suami yang tangani gitu ya mam. Kalau aku posisinya aku orang tua yang tangani gitu ya, untuk urusan kebutuhan rumah tangga gitu ya, kayak untuk tagihan-tagihan gitu ya mami, dan kebutuhan dapur. Oke, di sini aku melakukan M-Banking pembayarannya. Di sini aku buat tanda dan uangnya pasti ada di tabungan ya. Di sini aku udah buat tanda nih menandakan bahwa aku sudah bayar gitu ya. Di sini yang belum aku buat tanda itu hanya catering sekolah anakku. Untuk SPP sekolah anakku itu free. Jadi aku cukup beruntung ya mam. Sekolah aku itu ada menyediakan fasilitas untuk anak guru itu free uang sekolah. Tapi kami itu tetap harus bayar uang ADM, tetap harus bayar uang seragam, perlengkapan sekolah, itu tetap kami harus bayar gitu ya. Tapi hanya free uang SPP aja, itu pun udah bersyukur banget ya mam. Berapa lah ya kan, kira-kira kalau ditotalin 1 tahun itu bisa 5 jutaan aku hemat untuk SPP sekolah anak aku. Ya, jadi di sini untuk catering sekolah itu kami harus bayar sendiri karena wajib untuk catering, itu seluruh murid di TK itu wajib cateringnya. Di sini harganya 130.000. Aku belum bayar karena tagihannya itu belum keluar, Mam. Jadi kalau tagihannya nanti udah keluar baru aku bayar. Kalau sudah dibayarkan baru aku akan buat tanda. Jadi ini fungsi dari tanda-tanda yang aku buat seperti ini berguna banget ya. Jadi aku bisa mengingat, begitu aku buka catatan, aku ingat gitu ya bagian-bagian mana yang belum aku bayarkan gitu. Jadi gitu ya, Mam. Semoga aja cara aku ini juga bisa digunakan oleh mami. Oke, yang sama seperti aku yang suka pelupa gitu ya mam. Jadi aku butuh catatan seperti ini. Oke, kita akan fokus ke kebutuhan pribadi yang akan aku anggarkan di dompet bulanan aku.
Di bulan ini aku akan anggarkan 2.072.000. Dan di bulan ini aku tidak bisa saving for sinking fund lagi seperti di bulan Mei, karena ya untuk pengeluaran fixed expenses aku itu benar-benar gede banget ya. Jadi masih gede gitu. Jadi untuk saving di bulan ini aku belum bisa. Tapi tenang aja, aku masih ada extra income gitu ya, yang belum cair. Nanti kalau begitu cair, aku akan saving gitu di sinking fund ataupun di saving challenge dari extra income aku. Oke, Mami, ini aku keluarkan uangnya dari pouch ya, 2.072.000. Yuk, mari kita hitung sama-sama. Oke, aku butuh bantuan kalkulator karena tuh biar nggak salah-salah aja ya, Mam. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. Mari kita simpan dulu. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 950. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 122, tambah 122.000. Oke, jadi pas ya, Mam, 2.072.000 yang aku anggarkan untuk di bulan Juni ini. Ya, anggaran aku semakin sedikit ya karena pengeluaran aku juga banyak ya, Mam. Jadi jangan heran, terkadang aku bisa anggarkan lebih banyak sampai aku bisa saving, tapi di bulan ini karena pengeluaran aku tuh juga masih banyak, so that's why aku belum bisa saving. Tapi aku bersyukur banget karena aku masih ada extra income ya yang belum cair. Kemungkinan bakal cair di bulan ini, jadi lumayan ya extra income aku tuh kalau dihitung itu bisa sekitar 900.000, jadi lumayan ya. Jadi aku bisa saving dari uang itu ya, Mam. Sekarang kita akan fokus ke dompet bulanan aku. Untuk belanja bulanan, di bulan ini aku anggarkan 500.000. Kali ini aku tukarkan semua pecahan 50.000 karena di bulan lalu itu aku benar-benar kekurangan banget 50.000 ya, Mam. 100, 200, 300, 400, 500. Jadi belanja bulanan aku ini biasanya kayak untuk beli toiletries, untuk peralatan kebersihan gitu ya. Jadi bukan untuk rumah tangga gitu, kayak untuk kebutuhan laundry gitu ya, Mam, dan juga beberapa skincare yang memang dijual di supermarket gitu. Lanjut ke susu anak. Ini oke, aku akan tulis 500.000 ya. Untuk susu anak ini aku tambah 420.000. 100, 200, 300, 400, 20.000. Dan di sini ada 10.000. Jadi semuanya ada 430.000. Ini seperti aku bilang, Mam, sisa anggaran untuk di bulan lalu tuh masih aku pakai di bulan ini ya. Oke, untuk popok aku tambah 130.000, 130, 10, 20, 30. Jadi hal ini aku lakukan untuk menangani over budget gitu ya, Mam. Ini ada 10.000, jadi sekarang ada 140.000. Untuk kebutuhan suami, aku anggarkan 100.000, tetap sama dengan
bulan lalu ya. Tekan lanjut. Untuk kebutuhan istri ini aku ada 2 kategori. Di bulan ini aku juga sama, masih cepat pulang karena anak lagi ujian, jadi aku hanya akan anggarkan transport yaitu 122.000. 122.000. Aku akan pakai ini aja. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Oke, jadi pas 122.000. 20 tambah 2.000 ya. 122.000 ini ada berapa? Jadi sekarang ini ada, oke, aku gabungkan aja ya, Mam. Jadi sekarang sudah ada berapa ya? 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 52. Oke, jadi sekarang sudah ada 152.000 untuk transport. Tanpa aku sadarin itu sama juga dengan yang di bulan lalu ya, Mam. 152.000. Untuk jajan ini masih sama, aku tambah 200.000, 100, 200. Dan ini ada 50.000, jadi sekarang ada 250.000 untuk jajan. Untuk laundry masih sama dengan bulan lalu, 200.000, 100, 200. Jadi aku itu pakai jasa laundry untuk nyuci-nyuci pakaian kami. Kecuali untuk pakaian putih itu aku bakal cuci sendiri gitu ya. Karena kalau untuk laundry itu nggak bersih ya, Mam. Kalau misalnya aku pakai laundry. Oke, untuk galon ini kategori baru. Seperti aku ceritakan di video sebelumnya bahwa air PDAM itu kadang kuning gitu ya. Jadi aku butuh air galon yang ada brandnya untuk diminum. Karena aku merasa sih kalau air PDAM itu bukan hanya kuning aja. Terkadang agak apa ya, Mam? Agak sedikit bau gitu ya. Terkadang ada kayak bau kapori atau bau apa, aku nggak tahu. Jadi aku merasa kalau kita minum walaupun udah dimasak, entah bagus kan untuk kesehatan kita. Jadi aku putuskan untuk beli galon aja untuk kami minum. Kalau biasanya untuk isi ulang itu yang dijual di toko, untuk isi ulang itu aku kurang bisa minumnya. Mungkin tenggorokan aku agak sedikit sensitif atau bagaimana. Biasanya kalau aku minum itu aku bakal batuk gitu. Secepat itu batuknya ya. Tidak menunggu lama langsung aku batuk. Mungkin tenggorokan aku agak sensitif ya. Tapi kalau aku minum galon yang ada brandnya itu aman-aman aja. So that's why aku bakal beli yang galon yang ada brandnya. Dan aku butuh 200.000. Sepertinya bukan 200.000. Tapi kayaknya 100.000 deh. Oke, di sini aku coba totalin dulu. Nanti aku akan kembali lagi. Iya, 100.000. Oke, memang aku ada kesalahan ya. Seharusnya ini 100.000. Karena kalau untuk galon 200.000 itu lumayan mahal ya. Jadi ternyata setelah aku kalkulator semua itu memang ada kelebihan 100.000 totalannya ya. Seharusnya kalau aku kurangi anggarannya itu pas 2.072.000. Oke, ini aku galon aku anggarkan 100.000 di bulan ini. Lanjut ke dana darurat aku untuk di bulan Juni ini masih sama dengan bulan lalu yaitu 300.000. Jadi kalau Mami merasa
dana darurat aku ini cukup besar aku anggarkan, atau dana jaga-jaga gitu ya, karena memang pengeluaran tak terduga aku itu selalu di angka yang cukup besar ya Mam. Jadi jarang banget di angka yang kecil, itu bisa ratusan. Jadi aku butuh anggarkan 300.000, bahkan ini juga tidak cukup. Contohnya di bulan lalu itu pengeluaran tak terduga aku itu bisa sekitar hampir 500.000 ya Mam. Jadi seharusnya kalau tidak ada pengeluaran tak terduganya, mungkin aku bisa saving lebih banyak gitu ya di akhir bulan kemarin. Tapi ya udah, apa boleh buat. Yang penting aku tidak sampai ada yang namanya over budget sampai harus mengambil uang di bank gitu ya Mam. Setidaknya uang bulanan aku itu masih memenuhi pengeluaran tak terduga aku. Oke, ini 300.000. Oke, mari kita hitung. 100, 200, 300. Pas ya Mam, 300.000 untuk di bulan Juni ini. Oke, aku ada pegangan istri yaitu sebesar 500.000. Itu uang yang ada di bank, tapi di sini aku mau buat penanda dulu. Ya, jadi aku perlu keluarkan ini money slip aku, uang pengganti aku ya, 500.000. Karena untuk extra income-nya aku nggak cair ya Mam, belum cair gitu. Jadi aku butuh money slip ini untuk penanda bahwa aku ada uang 500.000 di bank yang bisa aku jajankan. Aku sepertinya butuh beli air kontak lens, karena aku pemakai kontak lens ya Mam, karena mata aku minus. Aku perlu beli air kontak lens, terus aku perlu stokkan lagi kontak lens aku, dan aku perlu beli beberapa skincare lagi, karena toner aku juga udah habis. Jadi aku akan pakai uang ini yang ada di bank. Jadi kalau misalnya uangnya berkurang di akhir bulan, aku baru akan keluarkan gitu ya Mam, sisaannya berapa. Jadi 500.000 money slipnya aku taruhkan di sini supaya aku ingat, oh ternyata aku memang ada uang pegangan aku sendiri di bank ya. Ya tentu aja aku pikir aku ini bekerja, tentu aja aku perlu menikmati hasil uang kerja aku ya Mam. Jangan hanya selalu berpikir untuk rumah tangga, untuk kebutuhan pribadi kami bertiga. Sekali-sekali aku perlu juga save reward aku sendiri, untuk personal care aku sendiri. Apalagi kita ini sudah punya suami, apalagi kita juga bekerja yang selalu bertemu dengan banyak orang, tentu aja penampilan itu sangat penting banget ya. Jadi supaya yang orang yang melihat kita ataupun suami yang melihat kita itu merasa kalau enak dipandang dan seger gitu ya Mam. Pagi kita ini bekerja di publik ya. So, untuk anggaran bulanan aku ini sudah selesai. Sekarang mari kita lihat kira-kira untuk di dompet bulanan aku ini, untuk di bulan Juni ini semuanya ada berapa. Mari kita hitung. Tulisanku kan kurang rapi ya Mam, karena kalau untuk menulis di tablet dengan menulis di kertas itu beda banget ya. 500 tambah 430 tambah 140 tambah 100 tambah 152 tambah 250 tambah 200 tambah 100 tambah 300. Oke, jadinya ada 2.172.000. Jadi ada dana di bulan lalu sebesar 100.000 ya. Oke, mari kita buat warna hijau. 2.172.000. Yang aku anggarkan untuk di bulan Juni ini untuk kebutuhan pribadi.
Jadi semoga aja tidak terjadi over budget, tidak ada dari pengeluaran tak terduga, walaupun ada setidaknya jangan terlalu besar lagi seperti di bulan Mei kemarin ya. Tapi untung aja aku bisa melewatinya dengan baik. Oke Mami, aku di sini juga nanti akan kembali lagi dengan binder tagihan aku nih. Semoga aja Mami masih ingat dengan binder tagihan aku yang aku biasanya sebut sebagai month ahead gitu ya, tagihan month ahead. Tapi untuk kali ini bukan month ahead ya, tapi pengeluaran tagihan, pengeluaran yang akan dibayarkan setahun sekali gitu ya. Tapi ya mau tidak mau kita akan hadapi, so that's why di sini aku akan udah buat gitu ya kategorinya. Di sini aku nanti akan ada ADM sekolah karena seperti biasa sudah aku jelaskan sebelumnya bahwa untuk SPP sekolah anak aku itu tidak ada, tapi kita perlu bayar ADM sekolah. Ini sekitar 5 bulan sekali pembayarannya. Jadi aku akan simpan mulai dari sekarang. Jadi begitu pas jatuh tempo tagihannya itu aku nggak pusing, jadi uang bulanan aku itu tidak terlalu berat lagi untuk dikeluarkan untuk pengeluaran wajibnya ya Mam. Dan di sini juga ada SPP les karena mulai bulan 8 nanti anak aku akan aku leskan ya. Di sini aku udah buat kategorinya tuh ya. Aku udah buat kategorinya, ada SPP les, di sini juga ada targetnya. Ini ada perlengkapan sekolah, nanti akan dipakai di bulan 6, tapi di tahun 2025 ya. Untuk tahun ini tidak mungkin aku akan keburu simpan lagi, karena kalau tidak di akhir bulan ini, mungkin aja akan aku keluarkan untuk perlengkapan sekolah seperti uang buku itu sekitar 750.000 karena anakku akan naik ke TKB, itu sekitar 750.000 uang bukunya. Kalau untuk sekarang aku simpan itu tidak mungkin, jadi nanti untuk pembayarannya aku akan pakai uang bulanan di bulan Juli nanti ya Mam. So ini perlengkapan sekolah ini nanti aku akan bayarkan untuk tahun depan gitu, ketika anakku akan naik ke kelas 1, tentu aja aku perlu beli perlengkapan sekolah, tas sekolah, perlu beli buku, perlu beli seragamnya gitu ya. Kalau untuk TK ini seragam TK-nya tuh masih bisa dipakai, jadi aku tidak ada biaya untuk itu. Paling aku hanya ada biaya untuk uang bukunya aja sih 750.000 untuk di tahun 2024 ini. Karena di awal itu aku nggak simpan sama sekali ya Mam, jadi ya aku harus terima konsekuensinya. Sekarang ini aku benar-benar kesulitan banget. So that's why di sini aku putuskan kembali untuk buat binder tagihan. Tapi kali ini bukan untuk menanggulangi tagihan 1 bulan ke depannya, tapi di sini aku mau simpan untuk 1 tahun ke depannya, bahkan untuk beberapa bulan ke depannya. Itu ya. Jadi di sini aku udah ada catatannya. Aku juga ada pajak motor yang di bulan ini akan jatuh tempo di bulan 8. Tapi masih ada waktu aku untuk simpan karena jumlahnya pun tidak terlalu besar, yaitu sekitar 230.000. Sebenarnya aku tanya suami aku itu sekitar 10 ribuan gitu ya Mam, tapi udah aku coba agak naikkan gitu ya, mana tahu nanti ada naik harga, kita nggak pernah tahu ya. Jadi aku anggarkan 230.000 target aku untuk pajak motor yang akan dibayarkan di bulan 8 ini. Aku akan mulai, dan di sini aku juga ada tagihan kredit card. Mungkin teman-teman agak terkejut ya, ternyata aku ada kredit card. Ini aku terlanjur sih. Kemarin itu kayak aku dibujuk, dan ya udah aku dibujuk karena katanya free ADM. Aku kan nggak ngerti ya namanya kredit card, karena dari dulu aku tuh nggak pernah pakai kredit card. Ya udah aku coba pakai aja karena katanya kan free ADM gitu ya Mam. Ternyata free ADM-nya tuh hanya 1 tahun gitu ya. Dan untuk tahun berikutnya tuh aku harus bayar. Sebenarnya sih aku dapat 2 untuk pemakaian internasional, dan untuk pemakaian nasional kemarin itu aku coba untuk putuskan, aku suruh tutup aja kredit card aku karena aku nggak pernah pakai sama sekali. Terus terang,
limit aku nggak pernah naik ya. Limit aku tuh hanya sekitar 3 juta aja. Tapi aku tidak pernah naik limitnya karena aku sama sekali tidak pernah pakai. Jadi kalau mau dipakai untuk cicilan itu nggak bakalan cukup karena aku hanya untuk 3 juta. Mungkin HP yang dibawa itu masih bisa ya. Jadi aku akan selalu berusaha untuk tidak pakai kartu kredit walaupun aku ada ATM-nya ya mam. Kemarin aku sudah coba untuk telepon, aku putuskan, aku suruh matikan ya. Tapi ternyata yang dimatikannya itu hanya satu kartu gitu ya. Yang pemakai internasional. Tapi itu pemakaian nasionalnya itu tidak bisa. Jadi aku harus telepon lagi. Jadi aku merasa agak sedikit ribet. Ya udah, aku taruh aja. Jadi ADM-nya itu sekitar 125.000 setiap tahunnya. Jadi mungkin aku nyicil ya, mungkin agak pemborosannya. Harusnya itu tidak keluarkan uang itu. Tapi mana tahu one day aku butuh cicilan kartu kredit. Kayak kadang kan kalau kita pakai kartu kredit itu kan cicilannya itu kan 0% ya. Jadi kan agak lumayan gitu ya mam. So that's why ya dah. Sampai sekarang aku belum putuskan untuk menutupnya lagi. Karena sekarang kartu kredit aku itu hanya ada pemakaian nasional aja. Kalau untuk 2 kartu itu aku harus bayar 2 kali lipat ya mam, dari 125.000. Jadi ya udah, aku untuk satunya ini aku tidak tutup ya. Jadi aku biarkan aja, mana tahu one day aku bisa pakai gitu ya untuk cicilan yang lain gitu. Oke, itu aja, segitu aja tentang cicilan aku. Untuk tahun ini cicilan kartu kredit aku untuk ADM-nya itu udah aku lunasin ya. Jadi ini nanti aku akan simpan untuk tahun depannya. Saking aku itu tidak pernah pakai, aku sampai lupa kalau aku punya kartu kredit dan sempat kena denda karena telat bayar gitu ya mam. Jadi aku butuh buat supaya aku ingat tahun depannya itu aku harus bayar gitu ya. Ya udah deh, nah segitu aja cerita aku tentang bidar tagihan aku ini. Mungkin mami juga pengen buat, silakan. Tapi ini benar-benar bisa membantu banget aku. Jadi begitu jatuh tempo, aku tidak akan berat. Karena aku udah pernah ngerasain bagaimana aku buat dana menghead ya, untuk tagihan menghead aku, untuk dana 1 bulan, menanggung 1 bulan itu tuh udah benar-benar membantu banget. Jadi kali ini aku benar-benar mau fokus ke tagihan aku. Itu ya mam. Jadi aku tidak akan terlalu fokus ke sinking fund. Mungkin hanya ada beberapa sinking fund utama aku yang aku akan fokuskan. Tapi aku akan lebih fokus ke tagihan aku ini ya mam. Sampai target aku ini tercapai baru akan lebih fokus ke sinking fund lagi. Oke mami, aku udah selesai dengan video kali ini. Waktunya aku untuk pamit undur diri. Thank you so much sudah mensupport channel Betty sampai hari ini. Jika kamu suka video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. So, see you on my next video. Bye!